Halo teman-teman pelajar penggerak merah putih, saya Febria Abiratunafisa ingin memenuhi tugas dari RTL 3, yaitu mewawancarai guru favorit. Ini lebih tepatnya bukan suka duka ya, karena kalau duka itu kayaknya kesannya gimana ya, kayak musibah gitu. Mungkin momen-momen bahagia sama momen yang kurang menyenangkan lah ya. Kalau yang paling membahagiakan selama saya ngajar itu ya ketika pada saat saya mengajar, mentransfer ilmu ke anak-anak, kemudian anak itu bisa menerima dengan baik, bisa memahami, bisa mengikuti dengan baik, itu suatu kebanggaan, kebahagiaan. Itu yang pertama. Terus kedua, sebagai guru kan bukan hanya bukan hanya ngajar pelajaran ya, tapi juga kan mendidik gitu. Ada suatu momen-momen tertentu yang memang ketika anak itu ada permasalahan di luar masalah sekolah gitu ya, kemudian anak itu percaya dengan saya gitu, mengungkapkan masalahnya, meminta pendapat, itu juga merupakan suatu kebahagiaan gitu. Tapi anak-anak itu supaya merasa percaya, merasa dekat. Yang sebenarnya kalau yang kurang menyenangkan ya, bukan duka ya, kurang menyenangkan itu yang pertama ketika ada saya ngelihat anak gitu ya, ada anak yang menyerah gitu. Contohnya misalnya gini, saya ngajar gitu ya, berinteraksi, kan kita pengen seorang guru itu supaya anak itu bisa tuntas ya, tapi karena ada faktor masalah ekonomi, kemudian memang anaknya juga kurang semangat dalam belajar ya. Secara ekonomi ada, tapi dia nggak punya semangat belajar, akhirnya dia menyerah gitu, sampai dia akhirnya mengundurkan diri. Itu sebenarnya sedih gitu kalau seorang guru itu saya menangis gitu ya, karena pengennya ayo dong cetakan sampai SMK lah ya, kalau bisa melanjutkan ke tinggi. Itu sih itu sama anak-anak yang memang nggak bisa diarahin, itu sedih sih. Dulu tuh pasti sedih, sama aja kayak orang tua ya, ketika misalnya ngarahin anak terus anaknya nggak nurut, bisa diarahin, itu pasti sedih. Terus apa sih harapan ibu ke depannya untuk kami siswa-siswi penerus bangsa? Harapannya intinya sebagai seorang pelajar gitu, fokus di masa itu, fokus aja apa gitu prioritasnya, belajar sungguh-sungguh. Jadi secara akademik ya, secara akademik itu dimaksimalkan prestasinya. Selain itu juga kalau bisa mungkin prestasi gitu, karena secara akademik aja nggak cukup. Jadi harapannya anak-anak itu jangan males untuk belajar yang pasti. Yang kedua, bersosialisasi, banyak wadah yang disediakan organisasi ya, OSIS, kemudian ada PMR dan lain-lain, kemudian ekskul. Minimal selain belajar adalah satu kegiatan di luar itu yang diikuti, itu aja, organisasi. Kemudian yang terakhir, murid ya, mahasiswa saat ini, pelajar kali ini bisa menjaga marwahnya sebagai pelajar, menjaga nama baik diri, orang tua dan sekolah, dan tidak terbawa oleh pergaulan yang salah. Terima kasih, Bu. Iya, misalnya.